Halo sobatku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap ceria walaupun badai menerpa. Asik. Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Detektif Chinatown 2. Film ini adalah lanjutan dari film pertamanya. Yang belum nonton diwajibkan nonton dulu, biar tidak bingung dengan alur ceritanya. Link ada di bawah atau bisa juga klik link di pojok kanan atas. Oke lah kalau begitu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Film diawali saat seorang pemuda ganteng seperti saya ini. Pemuda ini bernama Kin. Ia tiba di bandara New York dengan alasan ingin menghadiri pernikahan pamannya yang bernama Tang Ren. Crime Master 一款您那时候侦探排行榜，全世界不信的全是变态。 Setibanya di gedung resepsi, Kin merasa ada sesuatu yang aneh dari para tamu di situ. Dia langsung menyadari kalau undangan pernikahan pamannya adalah akal-akalannya saja. Kin lalu mengungkap identitas para tamu di situ. Dimulai dari seorang gadis hacker yang terkenal di game Crime Master yang menduduki peringkat 5, yaitu Kiko. Enak tahu. Kemudian seorang detektif mantan anggota militer Amerika yaitu Wild Bull Billy, peringkat 9. Lalu ada juga yang dari Indonesia, menduduki peringkat 7. Seorang cewek dukun pula, namanya Aai Mali Kunana. Kayak bukan dari Indonesia ya. Kemudian seorang pria konglomerat asal dari Jepang menduduki posisi 3 yaitu Noda Hiroshi. Lalu Kin menanyakan peringkat 1 dari game tersebut berinisial Ki yang tak nampak dalam pertemuan tersebut. 阿香姐呢？阿香，看，你平时连洗澡都算一卦的人。 Kin juga langsung tahu jika acara tersebut dibuat oleh Godfather Chinatown untuk menyelidiki kasus cucunya Jason Wu yang meninggal 4 hari yang lalu. Merasa dibohongi lagi, Kin mau beranjak pergi nih. Tapi paman Tan menahannya dan memohon agar Kin mau bergabung karena hadiah dari kasus tersebut bernilai 5 juta dolar. Lumayan buat kawin lagi, kata paman Tang, bukan kata saya. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba muncul kekasih saya, yang seorang polisi cantik bernama Chen. Ia lalu bertemu dengan seorang pria berambut belah tengah, bergigi kelinci, muka culun yang bernama Gofu Lu. Panggil aja Gofu. Ia ternyata adalah anak angkat dari penyelenggara itu. Acara pun dimulai. Muncul sosok kakek tua penyelenggara acara tersebut, kita panggil saja Uncle Seven. Ia sengaja mengundang para detektif terbaik dari seluruh dunia agar kasus cucunya cepat selesai sebelum ia meninggal. Soalnya dokter sudah memvonis jika hidupnya tinggal 7 hari lagi. Kemudian Ayang Chen, Ayang Chen, menerangkan data kasus tersebut. Korban bernama Jason Wu ditemukan di sebuah kuil Chinatown jam 10 pagi. Saat ditemukan, korban telah kehilangan organ jantung serta goresan berbentuk Y di dadanya. Hasil forensik menyatakan jika pelaku sempat membius korban dan mengambil jantungnya saat kondisi korban masih hidup. Ngeri kali bah. Detective Chinatown ship made of an angel and the devil. 快一帅。 Oh, do you want to join me tomorrow morning? Yes, yes. Yes, yes. You have 1 week.
Keesokan harinya mereka semua menuju lokasi kejadian. Mereka mencari beberapa petunjuk penting di lokasi kejadian, namun hal itu masih abu-abu. 这你的500万啊！闭嘴！去找谁就找去。走人，看你能拍自己的屁股吗？ Merasa dicuekin, kemudian Pamantang mencoba berlaga menjadi korban. Secara tidak sengaja ia lalu menemukan sebuah petunjuk berupa sebuah simbol. Mereka mencoba mencari petunjuk akan simbol itu, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu Hiroshi menanyakan kepada Ayang Chen tentang profil pelaku. Ayang Chen menjelaskan jika kemungkinan pelaku adalah seorang pria, Cina, tangan kidal, hidung tersumbat, mata merah karena kantuk. Kok jadi ngiklannya? Lanjut. Dari ciri-ciri tersebut, Hiroshi penasaran kenapa kasus yang sama sebelumnya tidak disangkut pautkan dengan kasus ini. Diketahui seminggu sebelumnya ada sebuah kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang ditemukan di pinggiran sungai. Korban itu ternyata telah kehilangan ginjalnya dan ada goresan ye juga di dadanya. Hiroshi dan Kin lalu meminta Kiko untuk memutar rekaman CCTV saat olah TKP. Mereka menduga bahwa pelaku akan datang ke lokasi kejadian untuk menikmati hasilnya. Boleh juga logikanya. 你再缝一个屏给我，把灶王庙大门整。快进。是32倍。32倍。停。停。 Dalam video itu tampak seorang pria kribo bernama Song Yi yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Song Yi adalah seorang imigran gelap dari Cina yang sudah berada di Amerika selama 2 tahun. Gofu pun yakin jika ciri-ciri pelaku sangat mirip dengan Song Yi dan ingin segera menangkapnya. Lalu Uncle Seven mengatakan, barang siapa yang menemukan serta membuktikan jika Song Yi adalah pelakunya, maka akan mendapatkan hadiah 5 juta itu. Mereka semua langsung bergegas pergi dari situ. 没意思，我下午去回路。微信加我。 Di luar, Gofu mengajak Billy bekerja sama agar ia bisa mewarisi harta dari Uncle Seven, sedangkan Billy bisa mengambil hadiah tersebut. Sudah kuduga, tampang-tampang kayak Gofu ini kalau dipilem pasti cilik. Licik maksudnya. Kemudian, Kin dan Pamantang mencari Song Yi di Chinatown, tempat perkumpulan imigran dari Cina. Mereka mendapatkan datanya dan mulai mencarinya. 弟弟，这个姐你义气吗？不是，走了。我看你呢，我有血光之灾。姐姐，小弟弟啊，姐姐看你这是干什么呀？ 那工作过的地点，结果也是一样，是杀人犯居住可能性最高的地方。高点连城的区域，就是连环杀人犯 X 轴和 Y 轴坐标代入公式，计算出。找到了。 Mereka lalu menuju ke sebuah tempat dan menemukan Song Yi yang sedang mengajar. Kin mengamati kalau Song Yi memakai tangan kanan bukan kidal. Akan tetapi, 你要强吗？儿子知道你要强吗？变态！你还要我？妈！你有谁冲动？我尿的比他高了。 karena kebelet pipis, Pamantang langsung menuju toilet. Di situ mereka masih berdebat soal Song Yi yang tidak jadi ditangkap karena bukan kidal. Tidak berlangsung lama, komplotan Gofu datang untuk menangkap Song Yi. Di toilet, Gofu bersama 2 bodyguard setianya, kita sebut saja Endut dan Tikus, tinggi kurus maksudnya. Mereka merencanakan akan melepas Song Yi, seolah-olah Song Yi berniat melarikan diri.
dan mereka langsung membunuhnya. Licik betul biawak satu ini. Mendengar akan hal itu, Qin dan Paman Tang berniat untuk menggagalkan rencana itu. Dan inilah yang terjadi. 够安的心。这个 shit， 你 hurt no， give me your face， you don't want。His face， 哎。爸爸打我！ Mereka lalu masuk ke suatu bar yang isinya I want 3 naked guys. Let me 明天结婚，我一定到，一定到。 夏天悄悄过去，呀兄弟呀兄弟，不能忘记你，浪漫的夏季还有总是。 Karena sudah lolos, Song Yi bertanya kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mengatakan jika Song Yi diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap cucu Uncle Seven. Song Yi lalu menegaskan alasannya berada di setiap TKP karena ia seorang detektif juga. Ternyata Song Yi juga adalah anggota dari game Crime Master tersebut. Mereka pun lalu beristirahat di sebuah gang. Akan tetapi, datang 3 orang lagi yang ingin merampok mereka. Dan keesokan paginya, mereka mendatangi tempat lokasi pertama kejadian pembunuhan di pinggir sungai. Dari situ mereka mendapatkan petunjuk jika kemungkinan mayat itu hanyut dari suatu tempat. Mereka pun langsung menyusuri tempat itu dan mengetahui jika lokasi awal pembunuhan berada di sebuah bekas pabrik kapal.我以为凶手抛尸在河南，陈警官，别让他们落后太多。所以当死者肾脏被摘取后，他醒过来了。 Di sana mereka menemukan lagi petunjuk, yaitu sebuah simbol yang sama saat di kuil. Paman Tang lalu menyarankan untuk menemui gurunya agar dapat mengetahui arti simbol tersebut. Mereka pun tiba di lokasi guru Paman Tang yang bernama Mo Yo Qian. Karena rada pikun dan rabun, gurunya lupa dengan muka Paman Tang. Ia malah melihat Qin seperti gadis cantik lalu menggodanya. 秀的姑娘，你叫什么？这个图形什么意思啊？哎呀，让我看看这个图，它是什么意思吗？ Qin lalu menanyakan soal simbol tersebut. Dan ternyata simbol itu memiliki arti, yaitu penjerat jiwa. Biasanya pembunuh memakai simbol ini karena takut dihantui oleh jiwa korbannya. Lalu,
我记得哪一本书里有好清秀的姑娘啊。他到底是哪本书啊？纽约市立图书馆可以找到。 Di perpustakaan, mereka mencari buku tersebut dan menemukannya. Namun sayangnya, ada beberapa bagian yang sudah disobek. Kin lalu meminta bantuan Kiko untuk mencari tahu tentang buku tersebut. Kiko pun mengungkapkan jika mereka sudah ditetapkan menjadi buronan polisi karena sudah membawa lari tersangka Songyi. Apes amat sih nasib mereka. Karena sudah menjadi buronan, Songyi menyarankan mereka untuk beristirahat di taman dekat situ. Tapi tiba-tiba还有什么事瞒着我们？还没有线索。谁 ？Q 联系的？社区私密聊天。那这之后你们好几天前通知我到2个案发现场的人也是他。不排除这种可能，去案发现场看看。 keesokan paginya, Ayang Chen sudah berada di lokasi kejadian. Ia bertemu dengan seorang dokter forensik yang bernama James. Dari kejauhan, mereka mengamati lokasi kejadian dan mencoba mencari petunjuk dari korban tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk ke rumah sakit di mana jasad korban disimpan. Searching for a sound we had. Di sana mereka mendapat petunjuk sebuah botol obat dan hasil forensik dari setiap korban. Mereka juga baru tahu kalau Dr. James mempunyai seorang istri Cina yang sudah meninggal. Tapi tiba-tiba Cleaning stuff. Yes. Harley. Laura, Nikai. It's a bit messy. I hope you don't mind. 你喜欢哪种类型的女性？和你一样。 James， 我喜练习的吗？你觉得我喜欢潘的吗 ？Lovely assistant. Yeah. Sorry, it's me who's in. Are you okay, Laura? saat hendak keluar dari situ, mereka langsung disergap oleh anak buah Gofu. Mereka dibawa dan disekap di penjara bawah tanah. Di sisi lain, Ayang Chen sedang menerangkan motif pelaku pembunuhan berantai ini di depan komandannya yang sangat mirip dengan Presiden ke-45 Amerika, yaitu. Secara bersamaan, Kin juga mulai menggambar sebuah pola yang dikirimkan oleh Kiko kepadanya. 反正暂时也出不去，我们再分析一下。一般连环杀手选取目标时总会有一个标准，中隔了3天。第2起和第3起之间会不会就是随机乱杀？我们想和多余痕迹，绝不会是随机杀人。 Dan dari sini, Paman Tang menunjukkan keahliannya. 案件，唐人街，华人，男性，他丢失的是心脏。心脏心火炎炎内无形。第2起，哈德逊河废售货员，他被凶手挖取了肾脏。癸亥日，子时水日水。今天凌晨3点多，第3起。这公园和肝脏就不用说了，都醒目，取走对应受害者相应的内容。 Dan benar saja, ternyata pelaku sedang melakukan sebuah ritual
yang dapat menjadikannya seorang dewa dan menggunakan kota New York sebagai altarnya. 最近今日是哪天？哦，这么快，就是今天啦！今天下午3点到晚上7点期间啦。 Keesokan paginya, mereka mencoba meloloskan diri. Dengan kesaktian mandraguna pemantang, akhirnya pintu itu pun terbuka. Namun sayangnya, itu adalah ulah Kiko yang sudah menyabotase tempat itu. Tidak lama setelah itu, mereka mendapatkan pesan dari Kui, orang nomor 1 di game Grandmaster, yang mengabarkan jika pelaku pembunuhan akan melakukan aksinya di sebuah pabrik gula. Mereka pun lalu bergegas ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, mereka juga bertemu dengan Songi yang juga mendapatkan pesan itu sebelumnya. Mereka menyusuri tempat itu, akan tetapi geng Gofu, polisi, dan beberapa detektif saingan mereka juga sudah tiba di situ. Tiba-tiba mereka terkejut karena menemukan sebuah mayat yang ternyata adalah Gofu. Bagus. Om Donald Trump pun muncul dan langsung meringkus mereka semua. Di kantor polisi, mereka semua berdebat karena ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian Ayang Bebku datang untuk mencari tahu info dari mereka. Mereka pun menjelaskan jika kemungkinan lokasi ritual terakhir berada di tengah kota Manhattan, akan tetapi mereka tidak tahu di mana tepatnya lokasi tersebut. Alhasil Ayang Chen menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan info lebih lanjut soal mayat Gofu. Setibanya di sana, Ayang Chen lalu bertemu dengan Dr. James. Akan tetapi Dr. James bergegas pergi dari situ dengan alasan ingin memesan kopi. Kemudian kita kembali ke kantor polisi, di mana Kin mencoba menganalisa lagi setiap petunjuk yang ada. Ia menduga jika pelaku pasti bekerja di tempat yang bisa mengakses data korban-korbannya. Kiko lalu menunjukkan aksinya. 可惜你的电脑已经没有了。都是对他的一种侮辱。打死你！除非是在警察局。 你马上再查查他们消费记录，看有没有在公。 Dari situ, akhirnya mereka tahu jika lokasi pembunuhan yang terakhir akan berada di rumah sakit James. Mereka pun menyusun rencana untuk kabur dari situ. What the fuck? What are you doing? 愣着干嘛？走啊！ Chinese, come, go! Channel all your energy to fulfill your fantasy. Fireworks ignite to a new city. If you need to find a new town. 人遇到麻烦了。哎，我是莫有。 别抓着我嘛！我在前进，你放心。Setibanya di rumah sakit,
Paman Tang mengeluarkan barang pusaka miliknya untuk menemukan tempat pembunuhan itu berada. Mereka diarahkan ke sebuah kamar mayat, tapi mereka tidak menemukan sesuatu di situ. Qin lalu mencoba menganalisa tempat itu. Dan benar saja, ternyata ada ruangan khusus di balik kamar mayat tersebut. Saat James ingin melakukan aksinya, ia langsung bersembunyi karena mengetahui jika tempatnya sudah ketahuan. Paman Tang, Qin, dan Song Yi bergegas menuju ke altar tersebut untuk menyelamatkan Ayang Chen yang ternyata dadanya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting cakep. Kalau masalah itu mah bisa diatur lah. Lanjut. Tiba-tiba Qin diserang oleh pria dan terhempas keluar jendela. Song Yi dengan cepat langsung menangkapnya. Akhirnya Qin pun selamat. Dan pria misterius itu ternyata adalah Dr. James. Dr. James lalu mengungkapkan jika dia melakukan hal ini karena merasa kecewa kepada Tuhan yang sudah merenggut nyawa istrinya. Paman Tang lalu mengatakan jika Dr. James sudah salah mengartikan ritual sesat tersebut. Alhasil, Dr. James pun wadidaw. Mereka pun selamat. Ayang Chen juga mengabarkan jika Uncle Seven sudah meninggal 1 jam sebelumnya. Dan itu otomatis membuat kompetisinya menjadi amsyong, hangus. Di sisi lain, Qin berbicara kepada Song Yi. Qin menduga jika Song Yi sudah mengetahui semua hal yang terjadi sebelumnya.你说你一直在按照 Q 的指令做事，能看到一张的人当然是天才。老党长，那天通知大家的可是 Q， 因为你就是 Q。 Qin yakin jika Song Yi adalah sosok Kui yang sebenarnya. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Song Yi karena Qin tidak mempunyai bukti kuat terhadapnya. Alhasil mereka pun berpisah. Dan 唐人，谢谢你。我用了1晚上的时间，终于攻破了。啊？他不是 Q。什么？这么难的暗记，行了，这就该被动情了。itulah tadi alur cerita film dari Detektif Chinatown 2. Masih ada yang ketiga loh sobat. Link ada di bawah ya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga film ini dapat mengisi waktu santai Anda sejenak. Akhir kata, sekian dari saya dan terima. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Hold up now!